Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya baik. Walaupun di masa pandemi COVID-19 saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar melalui sistem luring di zona masing-masing yang telah dibagi oleh sekolah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Muhammad Rizky. Silakan Muhammad Rizky. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan, Reni. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Satrio proklamasi, sedia denganku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita melakukan motivasi dulu ya lewat yel-yel. Ya. Yel-yelnya sudah tahu. Jadi sebagai bentuk motivasi bagi kita untuk mempelajari mata pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Siap? Untuk yel-yelnya harus lebih semangat ya. Oke, siap? Ya, Bapak mulai. Bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. bahasa kita semua. Cara menanam bunga aglonema, alat-alatnya itu cukup mudah untuk didapatkan, yaitu hanya perlu sekop, sarung tangan, dan pot. Bahan-bahannya juga sangat mudah, yaitu tanah, air, dan bunga aglonema yang akan kita tanam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kodrat Alam ingin mempresentasikan teks prosedur, yaitu cara menanam bunga aglonema. Struktur teks prosedur. 1. Pernyataan umum. Bunga aglonema adalah jenis tanaman hias yang cukup populer. Tanaman ini terdiri dari 30 spesies yang tersebar luas, termasuk di negara Indonesia. Julukan lain dari aglonema adalah Sri Rezeki atau di luar negeri sebagai Chinese Evergreen. Teks prosedur yang kedua yaitu langkah-langkah. Ada 4 alat yang harus digunakan. Yang pertama sekop, yang kedua sarung tangan, yang ketiga pot, dan yang keempat pupuk kandang. Dan ada 3 bahan, yang pertama tanah, yang kedua air, yang ketiga bunga. Cara menanam bunga aglonema. Pertama, siapkan pot, sekop, dan pakai sarung tangan. Kedua, masukkan tanah dan pupuk kandang.
Ketiga, tancapkan bunga aglonema ke tanah. Lalu timbun lagi dengan tanah. Siram dengan air. Aglonema yang cantik siap dipajang. Struktur teks prosedur yaitu penegasan ulang. Demikian cara menanam bunga aglonema yang baik dan benar agar bunga tersebut bisa hidup dengan subur dan dapat memperindah halaman rumah kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan teks prosedur cara membuat email baru di Gmail. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi Gmail. Yang kedua, tambahkan akun email. Yang ketiga, klik Google. Yang keempat, buat akun. Yang kelima, silakan isi formulir pendaftaran sesuai data pribadi Anda sendiri. Yang keenam, pilih alamat Gmail atau alamat Anda sendiri. Yang ketujuh, buat sandi yang rumit. Kemudian, klik berikutnya. Kemudian, klik lewatkan. Dan Anda sudah bisa menggunakan akun email Anda. Baiklah, sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Guru Penggerak sangat membantu sekolah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan berkomitmen serta memberikan inspirator bagi teman-teman lainnya untuk melakukan transformasi pendidikan dalam meningkatkan proses dan hasil belajar murid di SMA Negeri 1 Pinombo Selatan. Salam Guru. Setelah saya mengikuti pembelajaran dari calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Pinombo Selatan, sangat terlihat perubahan mengajar dari guru saya dalam menyajikan materi. Kami diberi kesempatan besar untuk mengembangkan diri berdasarkan karakteristik kami dan mengikuti perkembangan zaman saat ini, misalnya menggunakan handphone dalam proses pembelajaran atau literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya merasa senang mengikuti pendidikan guru penggerak untuk tujuan melakukan transformasi pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, di mana peserta didik sebagai pusat atau subjek dari pembelajaran. Kedua, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan bagi peserta didik. Ketiga, ibarat sebuah taman, sekolah dapat memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi pengunjungnya. Keempat, dapat menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, mandiri, kolaboratif, kritis, kreatif, inovatif, gotong royong, dan berjiwa Pancasila, serta mewujudkan pembelajaran yang sebenar-benarnya membuat mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam pendidikan. Kelima, guru ibarat sebuah langkah menuju suatu tempat. Dengan langkah yang pasti, dia akan sampai di tempat tujuan dengan selamat dan bahagia.
Perumpamaan itu bermakna bahwa untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan, guru perlu menyiapkan langkah-langkah pembelajaran yang mumpuni untuk mencapai tujuan pendidikan menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan peserta didiknya. Salam Guru Penggerak.